Sebentar, semuba ini Iya, Pak. sebenarnya latar belakangnya dari yang berpemahaman sama dengan Wahabi. Cuma sedang berkamuflase, ngamati seolah-olah mau mempertanyakan sesuatu nih yang dianggap tanda kutip Kok apa tahu namanya? semen kalau saya berkamuflase? Beda alur pembicaraannya. Antum menyebutkan tadi sesatnya sebelah mana? Nggak menerima kan Wahabi disesatkan, gitu kan? Sekarang Kemudian? saya tanya, Sari terima nggak disesatkan? Tidak, karena Berarti sampean berkamuflase. enggak, saya kalau saya Gini, memang Pak. swaja, Nah, ya sudah. saya swaja. Kalau nggak Kita mau, kalau nggak mau gini, dituduh, jangan gini. orang. Kita kenalin dulu. Kita Apa kenalin dulu. aja. Bang Semoiba ini kita kenalin dulu. Itu siapa Bang Andalus itu Semoiba mau ini ente dalam mau akidah menyampaikan kebenaran atau mau berdebat mengikuti kasar siapa? gitu Iya, aja. ya sebentar. Begini. Sebentar Ustadz. Ya, Ketika suatu perkara baru itu menentang Al-Quran dan hadis, apakah itu bisa diterima? Sumaiba, pertanyaannya. Jangan ke situ dulu, jelaskan dulu yang itu. Kan ini Iya, Anda mau terlalu tanya dulu. menyebar luas. Enggak, gini teman-teman, kita kenalan dulu. Bang Semoiba ini dalam akidah ikut siapa? Nah, gitu. Dijelasnya begitu. Kalau kami kan jelas-jelas kami aswaja. Kami jelas. Asyairah, kami. Aswaja. Kami asyairah, kami. Aswajanya ikut siapa? Asyairah, Maturidiyah, Asyairah kami. Asy'ariyah. Asyairah. Jelas. Kalau Asyairah fikih dan kami Maturidiyah. Syafi'iyah, tasawuf Junaid Badadiyah. Antum dalam akidah ikut siapa? Saya ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mana Imam Ahmad bin Hambal bagi tahu jadi tiga? Bukan dari Imam Ahmad, justru dari Ibnu Taimiyah. Berarti bukan Imam sudah Ahmad. membagi. Ibnu Taimiyah nggak pernah membagi. Bawakan saya satu saja kitabnya yang membagi. Bukan istilah ya, membagi tauhid. Nah. Ibnu Qayyim kan tolong pernah, bawakan. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Quran. Iman. Anda kalau ada beli, Bang. Quran itu berbicara kalau ada, Anda tiga beli. hal. Berbicara rububiyah yang tentang keesaan Allah. Yang kedua berbicara tentang uluhiyah. Jangan melebar Bapak. Kalau Dari ada istilah ibarat itu nggak ada yang salah kok dari istilah. Kalau Dari ada ibarat istilahnya Ibnu nggak ada yang Taimiyah salah. membagi tauhid menjadi tiga, dibeli. Iya kan? Dari sisi penamaan, dari sisi pembagian nggak ada yang salah. Gini Pak, biar ini kita clear saja. Ini saya harap antum ketika berbicara akan membawakan data. Siap. Uji banding seperti ini. Oke, antum menganggap bahwa membagi tauhid itu hanya amrun mustalahi atau taksim saja. Meskipun Nabi nggak mencontohkan, tapi ada dalilnya, itu perbuatan ulama, that's okay. Kan begitu. Nah, ulama salaf membagi bid'ah menjadi dua juga. Antum terima nggak? Hasanah dan dolalah. Itu metode juga. Terima nggak? Bid'ah dan hasanah. Ya, itu Imam Syafi'i lagi metodenya. Metodenya dari salaf, ada dalilnya sahabat Umar yang pertama dulu merintisnya. Intinya Imam Syafi'i lah ulama salaf. Terima nggak antum metode juga? Itu kan sama-sama membagi. Iya. Terima nggak? Iya. Iya apa? Dia terima. Terima. Kenapa ulama Wahabi nggak mau terima? Itu ulama salaf yang bilang. Terimanya kan itu kan yang waktu apa dikatakan bid'ah hasanah itu kan Umar. Tapi kalau Saya bilang Imam Syafi'i. Iya. Saya bilang Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan dolalah. Berarti kan ada Bahkan syaratnya. Imam Kalau mau Nawawi. hasanah berarti apa? Harus Ada dari siapa? syaratnya, harus ada dalil serta tidak menyelisihi. Nah, kelas. Kalau berarti perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi dan sahabat selama ada dalil dan tidak menyelisihi diterima, betul? Enggak. Kan itu masih di ranah para sahabat. Kan itu masih di ranah sahabat Umar. Siapa bilang bid'ah hasanah itu hanya di ranah para sahabat? Siapa bilang? Itu Imam Syafi'i. Contoh Mana tunjukkan. siapa? Umar. Enggak, tunjukkan. Itu nikmat. Bukan begitu. Bukan begitu caranya berdalil, Bapak. Anda mengatakan bid'ah hasanah itu hanya konteksnya di era sahabat atau pada sahabat. Tunjukkan saya Kan satu. sampean bilang Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan sedangkan Imam Syafi'i memberi contoh bid'ah hasanah siapa? Umar.
Kenapa nggak Apakah itu memberi contoh, menunjukkan tidak memberi contoh tabiin atau memberi contoh setelahnya atau ulama atau para gurunya? ya Kenapa? karena kan yang menjadi dalil itu Kok kan cuma mazhab satu? Ashabi. Ada nggak contoh lain selain itu Yang yang menjadi dicontohkan dalil sama Imam Syafi'i di kitabnya? banyak. Apa? Salawat Imam Syafi'i itu nggak ada contoh dari Nabi. Enggak, Kemudian contoh beliau contoh sebelum contoh sholat itu bid'ah nggak hasanah dicontohkan. selain riwayat apa namanya? Yang dari riwayatnya Umar. Banyak, Pak. Iya, coba contohkan. Sahabat Umar, Ibnu Umar juga pernah menyebutkan bid'ah hasanah. Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar itu anaknya sahabat Umar, anaknya Iya. Umar. Nah, masih di ranah apa? Alaikum sunnati sunnatul khulafa rasyidin. Bukan, dia Masih. bukan Khulafaur Rasyidin. Masih tabiin, masih Bukan. tabiin. Rasulullah SAW hanya menyebutkan Khulafaur Rasyidin. Ibnu Umar bukan Khulafaur Rasyidin. Iya, khulafa rasyidin. Terus siapa lagi? Khulafaur Rasyidin ada berapa saya tanya? Ada 4 itu. Itu kan ada tiga Sayyidina generasi kan? Umar itu khulafa Rasyidin Ustaz. Kalau anaknya Iya, itu bukan. Umar khulafa rasyidin. Ya kan? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Setelah itu kan, Ibnu Umar itu membuat perkara Wa yang nggak ada sunnatul contoh dari khulafa Nabi rasyidin setelah al sahabat. mahdiin min ba'di. Ya kan? Kan ada itu kan 3 generasi. Para sahabat, ya kan? Para sahabat, terus sama tabiut tabiin. Kan masih 3 itu. Ya, ada nggak disebutkan sunnah Coba tabi'in? contohkan yang bid'ah hasanah di bawah 3 Gini, generasi. gini. Kita sepakati dulu. Oke lah, antum tentang tauhid nggak mau jelas. Dalam konteks bid'ah, antum ikut ulama siapa? Enggak, jangan ya udah, ikut ya udah gitu, bid'ah bukan saja. ikut ulama siapa. Bukan. Bukan Di ngikut sini- ulama siapa. Ya di kan, sini, sedangkan kalau antum- saya mau ngikut, katakan saya mau ngikut Imam Syafi'i. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya sendiri berlepas diri kalau pendapatnya dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ya kan? Siapa Yang mana? bilang? Seperti itu. Siapa bilang? Jadi dasar hal Imam hadis Syafi'i bahwa sendiri, madhab. Imam Syafi'i kan punya kitab. Di Apa kitabnya Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, qaul jadid. Ya kan? Dari Imam Syafi'inya aja berubah dari A ke B. Ya kan, itu menunjukkan apa? Telah datang dalil Enggak, kepadanya. fokus satu-satu dulu. Itu mudah itu dibahasnya. Saya Iya. ingin kita di sini itu membahas. Enggak, Kita di sini enggak bukan bisa. ulama. Cuman mau bilang mau ikut Kita siapa? di sini bukan ulama. Antum bukan ulama, saya bukan ulama. Kita di Iya. sini hanya muqallid semua. Hmm. Ya. Tamam. Jadi mau tidak mau kita harus bertanya kepada ulama yang lebih ahli dan pakar di bidangnya. Mm-mm. Kita kenalan dulu. Dalam pembahasan bid'ah, antum ikut ulama siapa? Yang diikuti dalil. Iya kan? Berarti antum nggak ikuti ulama, ikuti dalil langsung. Ini kan ulama di Ya apa namanya? siapa? Ditentukan. Siapa nama ulamanya? Apa nama kitabnya? Saya ikut madhab Ahmad ibn Hambal. Oke. Coba saya nanya. Coba saya menjelaskan. Sebentar, saya nanya dulu. Antum dari tadi mengambil bahwa pendapat antum ini merujuk kepada Ahmad bin Hambal. Antum ini Hambali. Ya. Bahkan tadi mengambil pendapat taksim at-tauhid ila salasati aqsam dari Ibnu Taimiyah. Terus saya membaca, mendengar ucapan antum tadi bertanya, bagaimana kalau antum Asy'ariyah kami sesatkan? Pertanyaan. Enggak, itu tadi pembahasan antum. Sebentar, saya menarik Beda. kesimpulan. Tadi sampean Yang itu mana? menuduh saya kamuflase. Beda. Dia beda sebentar. pembahasan. Tapi memang kamu Kan plase. baru perkenalan Antum aja udah kamuflase. menuduh orang. Itu namanya Enggak, kan antum suudon. fakta kamuflase. Bisa dong. Fakta kamuflase antum. Fakta kamuflase berarti Anda sama fakta Enggak. kamuflase. Iya, kalau saya asu aja. Kamuflase berarti. Saya bertanya sama antum. Enggak, sebenarnya Anda Wahabi. Nah, sebentar. Kamuflase jadi Asy'ariyah. Siapa bilang? Iya. Sudah sama Tanya aja. sama antum. Bentar, ini Antum ini kayaknya menyesatkan cosplay ya. Antum menyesatkan Ini cosplay Asy'ariyah. Saya tanya, antum tadi mengambil pendapat Ibnu Taimiyah secara Siapa pribadi. menyesatkan Asy'ariyah? Ente Kata sendiri antum, yang bilang. kalau Karena itu antum- cuma bilang
inti bilang anak kamuflase. Kalau inti begitu. Ya, masalahnya kan masalahnya Anak-anak balik omongan inti. Ya, Ini anak sebut berkamuflase itu jadi Wahabi. antum tersinggung Inti nggak dengan terima. kata Wahabi Lah kalau itu nggak sesat. terima ngapain ngomong seperti Antum- tadi? antum nggak Sedangkan terima. ini baru kenal. Maaf Antum juga menerima Wahabi Iya, sesat. Kamuflase enak. Pak Ustadz, Ciri kalau khas antumnya- diskusinya mau enak, Sebentar. satu-satu bicaranya Ya, Pak. sebentar. Jangan- Saya izin Ya bicara. udah. Ya, silakan, Geser silakan, aja, Ustaz. geser aja. Adunisi Baik. silakan. Baik, jadi begini, ciri khas alur pembicaraan satu. Dalil yang antum sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawazil. Itu ciri khas mereka yang dibelok-belokkan. Yang kedua, Wahabi dari berbagai macam alif afiliasinya itu tidak akan pernah mau menerima Wahabi disesatkan. Sekalipun faktanya banyak para ulama yang sezaman dengan Wahabi, bahkan yang sebelum Wahabi muncul di dakwahnya itu sudah menolak karakter Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tanya, itu dalil dari Imam Ahmad bin Hambal apa dari Imam Syafi'i? Antum kok jadi- Alaikum bisunnati. antum ini bukan dalil dari Al-Imam Syafi'i, itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya holas, ngapain Gini, yang nuduh Coba andalannya kalau gini. Wahabi. Ya, Bang, Ya berarti Bang Wahabi ini andalannya Wahabi ini. dari Nabi. Gitu aja. Coba Anda selesaikan. Pertama, Enggak sebentar. Andonisi ini bilang Rasulullah itu dalil sallallahu alaihi andalannya wasallam Wahabi alaikum memerintahkan bisunnati wa kita- sunnatul khulafa'ir rasyidin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebenarnya setelah Ali ada entah siapa ya, entah Hasan Husain, cuman nggak lama. Cuman yang masyhur ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kita harus paham dulu, sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin itu beda. Sunnati yang dimaksud itu apa? Sunnah khulafa'ir rasyidin apa? Sunnah yang dimaksud itu sunnah secara istilah usuliyun. Af'alun nabi wa aqwaluhu wa minhu taqriruhu. Kan seperti itu. Adapun sunnahnya khulafa'ir rasyidin itu bimakna lughah, yakni thariqah. Tariqahnya Khulafaur Rasyidin atau metodenya Khulafaur Rasyidin. Nah, salah satu Khulafaur Rasyidin yakni sahabat Umar, beliau merintis kata-kata bid'ah, nikmatul bid'ah, atau sebagian ulama menyebutnya bid'ah hasanah. Nah, ketika Umar mengatakan merintis bahwa ternyata ada bid'ah yang hasanah, maka sama saja Rasulullah SAW gini, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti Umar, metodenya Umar. Adapun metode Umar itu merintis bid'ah hasanah. Sama saja kita itu diperintahkan untuk mengikuti metode Umar yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Clear, khalas masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau itu Rasulullah secara zahir hanya mematok pada 4 Khulafaur Rasyidin. Adapun sahabat-sahabat yang lain Rasulullah tidak menjelaskan. Apakah mereka sunnah juga? Kan tidak. Ibnu Umar bukan Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud bukan, Ibnu Abbas bukan, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan Nabi, termasuk dari kelompok Wahabi sendiri. Ibnu Taimiyah, Albani, bin Bas, Utsaimin itu juga melakukan hal-hal dalam agama yang tidak dicontohkan Nabi. Begitu Bang, siapa nih? Bang Sumoiba. Sudah clear masalahnya. Barangkali Pak Abul monitor. Coba ditanyain Ustadz Ibrahim. Barangkali ada yang mau nambahin dari teman Salafi. Assalamualaikum Ustaz Abdul Haq. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Ya, mungkin mau bernarasi menambahkan dari Wahabi ya. Iya, begini. Mengenai ini kan berkenaan, ini ngomongin bid'ah, apa ngomongin tauhid dulu ini sebenarnya, ini satu-satu sebenarnya ini. Jadi banyak benar yang dibahas, nggak selesai kalau nggak satu-satu. Ini ngomongin bid'ah atau ngomongin tauhid ini sebenarnya. Itu dulu saya mau nanya itu.
Mungkin tadi awalnya tauhid, lalu lanjut ke bid'ah. Oke, gini. Fokus saja satu-satu, apa yang mau dibahas. Tauhid, bid'ah boleh. Tapi dengan syarat harus ada data. Gimana, apa yang mau dibahas? Bahkan Ustaz Abu Siapa Haq dari benar Bang Semoiba? Bang Semoiba atau siapapun yang sama pikiran seperti antum? Ya sesuai judul aja, jangan merambat kemana-mana. Oke, 3 tauhid itu bid'ah. Sudah gimana? Nah, setuju saya. Dibahas satu-satu benar Ustaz. Ya silakan, siapa yang mau donasi dari Wahabi? Tapi harus ada referensi ya. Ya betul. Maksudnya begini, referensi yang saya maksudkan itu, pertama, jika itu ayat Quran, bawakan tafsir atau penjelasan ulama. Jika itu hadis, bawakan juga. Gitu. Jadi jangan coba ambil Quran, kemudian cocok-cocokkan. Betul, silakan. Ustadz Abu Haq, monggo silakan. Ya ini saya mau bertanya dengan Pak Semueba ini. Ketika membahas tauhid, kita merujuk Quran, hadis, dan fahmu salaf. Setuju nggak itu dulu? Ya setuju, sangat. Ya kan? Sesuai dengan pemahaman salaf, benar ya Pak Semueba ya? Ya. Nah sekarang saya mau bertanya Pak Semueba, adakah ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3? 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Ngawur ini udah ngawur. Udah bukan. Maksudnya gini, maaf Pak Semaba. Maksudnya ada nggak ulama salaf yang bagi tauhid menjadi 3? Maksudnya Pak Abdul Haq seperti itu? Ya, termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia nggak ngerti Pak. Bahasa salaf nggak ngerti ini Pak Semuba ini udah nggak bisa kita diskusi kayak gini. Itu sahabat Nabi bukan? Gini, Anda bantu jelasin ya. Salaf Ustaz. itu, Ya sarannya salaf itu 3 generasi terbaik. 3 generasi itu bukan zaman, ingat, bukan zaman, bukan waktu. 3 generasi yang terbaik itu sebagaimana sabda Rasulullah, yakni sebaik-baik umat itu, sebaik-baik khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu generasiku, yakni sahabat, kemudian setelahnya muridnya sahabat, yakni tabi'in, kemudian setelahnya murid dari muridnya sahabat, tabi'in, tabi'in. Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Taimiyah itu bukan tabi'in. Bukan tabi'in, bahkan hidupnya itu pada abad ke-7 Hijriah. Jauh sekali. Kalau mempertanyakan adakah ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3 dari 3 generasi itu tadi, ya kan? Jangankan generasi salaf, Qur'annya saja itu sudah membagi. Pembahasannya apa di surat Al-Fatihah? Ya nggak jauh dari itu, nggak jauh dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ayat yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah ya berarti menceritakan tentang rububiyah. Menceritakan dalil yang menceritakan tentang uluhiyah berarti Allah sedang berbicara tentang uluhiyah. Berbicara tentang nama-nama Allah berarti Allah sedang berbicara tentang asma wa sifat. Jangankan 3 ulama salaf, Allahnya sendiri sudah berbicara seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa tauhid 3 itu ada dalam surah Al-Fatihah? Siapa? Itu narasi itu. Buat Saya minta referensi. silakan tunjukkan referensinya Pak Samoba. Referensinya Silakan. dulu. Referensi. Kitab tafsir apa? Siapa yang berbicara? Ya sekarang bahwa gini itu aja, vaksin kalau atau- pertanyaannya seperti itu, siapa yang mengatakan kalau Quran itu ada 114 surat? Ya, jelas itu mah ada 114 surat. Ya kelas kalau jelas. Kalau Enggak, jelas itu gini, itu Al-Fatihah itu gini, nggak Pak. jauh dari pembicaraan antum 3 tadi itu. jawab, antum berarti Pembahasannya nggak jauh dari 3 tadi. Rububiyah, Berarti uluhiyah, antum asma wa sifat. mengakui Mau ditambah apa bahwa- lagi? Sedangkan itu Quran Berarti sendiri yang berbicara. Bentar Pak Samoba, Ya kan? biar Dia berbicara Kiai alhamdulillah untuk menanggapi. Samoba, Oke, kita tanggapi ya. Siap. Berarti Kiai. antum setuju bahwa tauhid 3 itu tidak pernah disebutkan oleh ulama salaf dalam Al-Fatihah karena antum hanya membawakan dalil dan tidak menyebutkan siapa ulama yang menafsirkan demikian. Betul? Kami hanya minta ulama, antum bukan ulama soalnya.
Jangan buat-buat sendiri. Antum ini, aduh. Udah di kitabnya siapa, Imam Ibnu Mandah, itu cek Sebutkan. Sebutkan. Itu Bukan, jurus terakhir antum isinya apa? Bisa, Isinya bener, tauhid Pak. rububiyah, Ustaz, uluhiyah, Ustaz. asma wa sifat. Kita kasih Abu kesempatan Hanifah untuk apa? Semubah untuk sebutkan. Ayo, Ustaz. Semubah. Kenapa? Tolong dijelaskan, Antum- sebutkan kitabnya, dibacakan. Tolong antum bacakan bahwa dalam kitab itu tauhid terbagi 3. Coba. Kalau ada Bahas masuk iman. Wahabi. Kalau Itu ada ngebahas saya masuk iman itu, Wahabi. bukan tauhid. Biar saya jelasin siapa Terus Ibnu Semubah. Mandah itu. Monggo. Halo, Ustaz Semubah. Halo. Ya, sebentar. Oke. Dapat SMS kali dari Mandar atau dari Aris tuh. Nggak apa-apa, dari siapa aja. Penting kan dapat dalilnya. Enggak, begini, memotong sedikit nih para kiai ini semuanya. Kalau seandainya taksimu atau tauhid ila salah satu Tuh, aksam di ini, kitab tauhid karyanya Ibnu Mandah, ya kembali dibaca silakan. bab zikru sifatillah ta'ala wa ma yathbutu lahu minal asma. Itu pembagiannya 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana? Coba bacakan. Jangan gitu, Pak. Antum mengambil Host bisa dipotongkan host. Oh, ini enggak dibawa keluar. Ini punyanya Aceh. Jadi udah kesimpulannya itu sudah dari generasi sebelumnya, bahkan Qur'annya sendiri itu pembahasannya nggak jauh dari itu. Sama aja. Siapa yang bilang Quran itu 114 surat? Bang. Siapa? Bang Ulama Sumiza. siapa? Ibnu Mandah itu bukan tabi'in. Bukan salaf. Kecil. Antum ngaku-ngaku kami minta salaf. Antum bawakan bukan salaf. Jadi berarti terbukti bahwa tauhid 3 ini bukan berasal dari salaf, benar? Ada yang salah nggak dari 3 tauhid itu? Saya hanya Banyak. tanya. Banyak sekali. Sebentar, Bang Abdul Haq, Salahnya apa 3 tauhid? Pak, Sebentar, biar Ustaz, saya bentar ya. aja. Itu Ustaz kan Dian cuma jelaskan. pembagian. Ustaz Dian. Jadi, Izin jadi izin di menurut. sini, Pak, biar Ustaz Dian dulu, bentar. jadi di Ustaz. sini, silakan. jadi di sini Bang Sumoiba sepakat bahwa tauhid 3 itu tidak berasal dari salaf. Sepakat Bang Sumoiba? Masalah benar atau tidak kita bahas di segmen selanjutnya. Sepakat? Tiga tauhid itu bukan berasal dari salaf. Sudah Qur'annya sendiri yang membahas. Jangan salaf, Quran sendiri sudah membahas tauhid 3 itu. Saya tanya, kalau mana dalam Quran, hadis, atau ulama salaf yang mengatakan at-tauhidu salah satu anwa? Mana? Sekarang saya tanya, Al-Fatihah itu ada Kalau berapa ayat? tidak bisa menjawab, Enggak, Anda saya harus tanya menjawab. balik, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Di mana terus ada diskusi itu ditanya terus balik tanya. Jawab dulu. Saya cuma tanya balik aja, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Terus ulama siapa yang menjelaskan bahwasannya apa? Al-Fatihah itu ada sekian ayat. Antum jawab dulu, biar kita selesaikan satu-satu. Setuju tidak bahwa tauhid terbagi 3 itu tidak berasal dari salaf? Kalau ada tunjukkan. Itu saja. Kalau tidak setuju ya kita bakal di sini. Anda nggak mau terima, nggak mau setuju. Tapi ketika kita meminta data, antum nggak bisa tampilkan. Lah iya, itu kan saya kan sudah bilang, jangankan salaf, Qur'annya sendiri itu sudah membahas seperti itu. Mana tauhid tidak Pak ada. baca. Antum mau Ya pasir kan pembahasan apa? ayat pertama. Ayat pertama yang dikatakan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu berbicara tentang apa Allah dalam surat Al-Fatihah itu? Pak, ini aneh bantu ya. Contoh-contoh Pak ya. Ada kaidah dalam lughah bahasa Arab, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Dalam Al-Qur'an, setiap kali disebutkan Rabb itu pasti mengandung ilah. Setiap kali disebutkan ilah itu pasti mengandung Rabb, kecuali disebutkan satu persatu. Contoh. Nah, ini yang kami bedakan. Kami ketika disebutkan lafadz Rabb itu bukan rububiyah toh yang kami pahami. Uluhiyah juga ada. Karena rububiyah dan uluhiyah itu nggak bisa dipisah. Saya tanya, Rabbil Alamin itu hanya rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Rububiyah toh. Oke, karena disebutkan hanya Rabb ya.
Lantas bagaimana dengan pertanyaan mungkar dan nangkir? Man rabbuka? Apakah itu rububiyah tau? Monggo dijawab Pak Smubah. Al-Quran itu di ayat pertama ngeles. berbicara Langsung dijawab aja Pak Smubah tentang pertanyaannya. Ngarang gantian. bebas begini mah. ya kan. Ngarang bebas itu. Ngarang bebas itu. Ar-Rahmanir-Rahim Contoh lain. sampai Contoh Maliki lain. Yaumiddin itu berbicara tentang rububiyah. Iya apa enggak? Dalam Nanya dalam lagi. tafsir Tabari oke, iya kan abudu gini. Terus dalam Al-Fatihah mana tauhid uluhiyahnya? Mana? Itu. Mana? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Dalam tafsir Ya kan? Tabari, iya Itu kan kan abudu wa iya kan nasta'in itu tauhid rububiyah, bukan uluhiyah. Anda ngikut salaf katanya. Cek tafsir Tabari, Bapak. Tafsir Tabari ya kana abudu wa ya kana nasta'in, rububiyah katanya. Bukan uluhiyah. Di dalam Nggak surat ada lafaz- di dalam ayat Al-Qur'an Enggak, ya saya ketika Anda tidak menjawab Rab di situ di man rabbuka mengandung rububiyah atau ada uluhiyah. Ketika Anda tidak menjawab itu, saya sudah menganggap Anda tidak bisa membawakan data, Pak. Anda dari tadi sekarang saya tanya balik udah sama-sama Quran. Kalau ada ayat yang seperti ini, wala in sa'altahum la yaqulunna Allah. Tapi kok tetap dia dikatakan sebagai orang musyrik? Pertama kita bacakan dulu tafsirnya. Itu pertanyaan, katakan Muhammad, ketika tanyakan Muhammad kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan kalian, langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah, betul? Iya. Oke. Di sini ada dua, bisa dicek dalam kitab Wala in sa'altahum. Pembahasan yang pertama, pertanyaan itu pertanyaan mustakbal, tidak menunjukkan wujudnya sekarang. Contoh, antum sudah menikah misalnya. Ini ada referensi ya, saya nggak cocok-cocok lagi. Antum sudah menikah. Saya bilang sama antum, kalau seandainya antum menikah dua, istri antum bakalan marah. Apakah itu menunjukkan antum menikah dua? Jelas tidak. Jelas tidak. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Bersama juga dengan ayat Quran tersebut. Kemudian yang kedua, antum Tapi kan juga sama. di surah Tapi kan juga sama At-Tur. mengabarkan bahwasanya itu telah terjadi. Enggak. Pertama, kenapa saya bilang itu tidak terjadi? Bawakan satu dalil yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW menanyakan hal tersebut. Baik dalam kitab tarikh, boleh, kitab sejarah, ataupun kitab hadis sahih, boleh. Enggak ada. Yang kedua, antum buka surah At-Tur ayat 35 kalau nggak salah, buka di tafsir Al-Khazan, tafsir Baydawi, tafsir Baruhul Muhit, tafsir Ibnu Katsir, semua mengatakan bahwa orang-orang musyrik ketika ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Mereka menjawabnya dalam keadaan ragu, tidak yakin. Mereka menjawabnya itu hanya ikrar bilisan, mengucapkan di mulut, tapi di hatinya tidak meyakini. Itu antum bisa cek di tafsir Baydawi ada, tafsir Khazan, tafsir Bahrul Muhit. Bentar ya, ini ada orang mau beli mangga. Sebentar sambil menunggu. Ya, coba di tafsir lainnya juga. Assalamualaikum Yai Hilman. Waalaikumsalam, lanjut. Sehat Yai? Alhamdulillah, aman. Mungkin mau menambahkan Yai? Nah, lanjut saja dulu diskusinya. Siap. Nanti siap, kalau saya nambahkan dibilang keroyokan lagi. Lanjut. Oke Yai. Jadi yang jadi muskilahnya itu memang di Taqsimut Tauhid ila Salasati Aqsam itu dari setiap rujukan yang yang nyambung dengan komunitas itu intinya pembagian tiga tauhid itu ingin memisahkan kaum muslimin
menjadi statusnya musyrik atau bahkan kafir dikarenakan suatu amalia. Kalau itu sebenarnya sudah dianggap suatu kebaikan, kalau mereka mau jujur, taksimu tauhid ila salasati aksam itu laukana khairan la sabakuna ilaihi. Berarti salaf juga sudah menentukan dalam kitab-kitabnya taksimu tauhid ila salasati aksam al-uluhiyah wa sifat. Tapi pertanyaannya memang kapan munculnya? Selalu berkatanya, oh itu lihat Al-Quran. Al-Quran terjemahan tuh, bukan tafsir. Beda terjemah dengan tafsir. Cocok lagi. Begitu ya. Jadi Bang Semuba, jadi nggak ada dari salaf yang membagi tauhid jadi 3, diakui saja itu. Sebenarnya sama aja. Dari kalangan Asy'ari dan Maturidi kan juga membagi 3. Apa itu tahu? Apa namanya pembagian? Gini Pak, kami jujur-jujur aja ya. Kami sepakat. Kami tidak pernah mengklaim diri kami dari paling kalangan salaf. ulamanya saja, baik Asy'ari ataupun dari kalangan Wahabi yang bertentangan masalah tauhid gak ada, sama-sama Pak, membahas jangan, tentang apa? Mengesahkan Allah. Pak Semoga minta maaf. Ya kan? Pak, Cuma dari Semoga kalangan minta maaf ini, minta maaf kan. ini Pak Semoga, mereka minta maaf Mas kan. Moba, sebentar Mas Moba. Moba. Dengarkan ya Minta Hilman maaf bicara dulu kan. sebentar. Maksudnya begini, kalau Anda tidak tahu tentang Asy'ari, ndak usah bicara Asy'ari. Kalau ndak tahu diam aja, bahas saja 3 tauhid Anda. Ndak usah bilang Asy'ari membagi tauhid jadi 3. Tidak ada. Saya mau tanya Anda, coba di kitab apa Asy'ari bilang tauhid jadi 3, antum ndak bakal bisa jawab itu. Sana-sana belajar bahas 3 tauhid Anda. Kalau bicara Asy'ari minimal bawa 1 kitab Asy'ari. Gimana Bang Semuba? Bang Moba, gimana lanjutkan? ya yang tauhid apa? Sifat, zat. Sudah saya bilang tidak ada, itu Imam As-Sanusi di dalam Syarah Ummil Barohin, sifat wahdaniyat itu dilihat dari salah satu aujuh, bukan salah satu anwa, aujuh, sudut pandang di dalam melihat wahdaniyat, bukan membagi tauhid. Ana bicara 3 tauhid Anda sana, kalau enggak tahu Asy'ari sana bicara 3 tauhid, konyol itu. Asy'ari enggak tahu Asy'ari. Gini loh Pak Semuba, kalau memang 3 tauhid itu metode untuk memudahkan, pasti Nabi sudah buat, sahabat sudah buat. Seperti itu, seperti ini misalnya. Bunyal Islam Islam dibangun di atas 5. Dunia Islam al-khamsin. Nah itu kan Nabi mudah tuh menjelaskan. Bunyal Islam al-khamsin. Syahadat, sholat, puasa, zakat dibagi emang sama Nabi. Kenapa yang tauhid 3 ini tidak, memang tidak ada dari Nabi, sahabat, tabiin. Jadi akui saja. Begitu Pak Semuba. Nabi pernah nggak bagi Quran ada 14 surat? Ke situ lagi dah. Tauhid dulu Pak Semuba. Iya kan, sampean mencontohkan itu. Kalau laukana khairan nasabakuna ilai. Seperti itu sama membawa dalil. Katanya kalau jadi intinya kalau 3 tauhid itu ada seperti dalilnya bunyal Islam wala khamsin. Quran itu ada 14 surat. Pak Semuba nggak mengeluarkan dari lisannya itu. Iya. Quran itu ada 14 surat. Ya benar, 14 surat bukan masalah tauhid. Walaupun Anda mengaku cuma satu surat, monggo silakan. Itu bukan masalah tauhid itu. Masya Allah Pak Semuba ini nggak mudeng ya? Kan itu masalah pembagian. Gini. Kami silakan lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengklaim diri kami itu paling salaf. Karena kami ini mengikuti semua ulama, baik ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta yang muasirah zaman sekarang. Kami ikuti semuanya. Dan ketika disebutkan ulama salaf, itu tidak menunjukkan semua asas salaf. Ulama yang hidup pada abad ketiga itu semua benar, tidak. Banyak sekte-sekte Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah itu lahir di zaman salaf. Jadi kita harus tahu dulu dan harus sepakati, kami jujur-jujur aja. Contoh sifat 20 itu nggak ada di zaman salaf. Ya karena kami memang tidak pernah mengakui kami satu-satunya ikuti salaf tok. Jadi khalaf nggak ikuti, enggak. Kami nggak pernah seperti itu. Kami Ahlussunnah wal Jamaah manhajnya itu salaf dan khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, muasirah.
Hana. Gitu. Nah, ini antum sepakati dulu. Itu yang kami kejar. Orang-orang membranding dirinya kami mengikuti salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf, berdasarkan pahaman salafus soleh. Tetapi isinya itu tidak diajarkan salaf. Kan begitu yang kami inginkan. Kalau ingin jujur, jujur aja. Oh, ini bukan pahaman salaf. Itu dari eranya Syekh Ibnu Taimiyah, eranya Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah. Kan antum kan sulit mengakui. Ketika saya tanya, antum sulit sekali loh mengakui. Antum muter-muter dari tadi. Saya tanya, berarti antum sepakat bahwa tauhid 3 ini tidak berasal dari zaman salaf, tidak berasal dari salaf. Saya bilang, jangankan salaf, Quran ada. Nah kan muter-muter lagi. Paham nggak maksud saya Bang Sumaibah? Sulit mengakui Bang Sumaibah. Meskipun nggak ada dalil, antum sadar antum nggak ada dalil itu yang sore. Tapi antum nggak mau mengakuinya. Takut dimarah sama gurunya palingnya pas mau ya. Siapa guru saya? Atau gini saja. Adalah nggak jadi. Ya, Itu izin Bapak, antum sepakat atau tidak? Tauhid 3 itu tidak berasal dari salaf. Sepakat? Kalau sepakat kita bahas isinya. Belum sepakat, karena masih berasal dari salaf. Mana ulama salaf yang mengatakan tauhid terbagi 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana? Masih ngeyel. Kalau ada, kami taslim. Oh benar, ternyata tauhid 3 rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ada dari salaf. Benar, clear kami. Cuman ini nggak ada. Nah, kalau ada kami clear, tunjukkan Bapak. Tauhid terbagi 3, tunjukkan. Kami di sini cari ilmu Bapak ya, bukan narasi kosong di sini. Iya, ya itu. Kembali lagi kayak tadi. Ya semua isi Al-Quran itu nggak jauh dari 3 itu. Nggak jauh dari rububiyah, nggak jauh dari uluhiyah, nggak jauh dari asma. Mufasirin baru berarti Pak Simuba nih mufasirin baru. Jadi izin menambahkan. Ya kan, sedang di sini. Jika seandainya Semuba dengan yang semisal dengan Semuba berpikiran bahwa tauhid jadi 3 bagian itu benar-benar sesuai salaf, nggak usah jauh mikir salah. Ulama-ulama yang kontemporer sekarang, di abad sekarang, mana yang merekomendasikan itu dalam kitab-kitabnya? Contoh, misalkan Dr. Wahba Az-Zuhaili, atau pakar hadis Ali As-Subuni, atau pakar hadis Muhammad Ramadan Al-Buti, atau pakar hadis Muhammad Hasan Hitu, dan lain sebagainya di seantero zakat selain yang dari Saudi, dijamin tidak ada yang merekomendasikan tauhid ila salah satu aksa. Dan saya izin membacakan orang-orang yang satu pemahaman. Enggak ya, maaf ya. Sebenarnya kan ini mau disudutkan bahwasanya Wahabi itu sesat, sedangkan dari kalangan siapa ulamanya Muhammadiyah, ulamanya NU nggak ada yang menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab. Belum, nanti ada saatnya. Enggak ada saatnya nanti. Bahkan dari ulama NU banyak sekali mereka yang apa? Pak Semoiba satu-satu Bapak. Bahas isi, bahas ulama, bahas taksim satu-satu. Nanti blunder. Iya, contoh itu aja. Nggak perlu kita bilang kita bukan kalangan para ulama. Dari kalangan ulama Muhammadiyah saja nggak ada yang menyesatkan bawa ormas. Antum berarti kan intinya Muhammad bin Abdul Wahab ini membawa kebenaran. Tidak, itu paling antum ngambil pendapatnya Zulkarnain El-Maduri itu yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Tidak, Muhammadiyah secara resmi disusupi oleh aliran Wahabi mengaku itu. Kemarin antum lihat, antum jangan bawa-bawa ormas yang lain lah. Ini dalam hal mungkin dalam beberapa kaidah dalam menjalankan praktek ibadah ada kesamaan, tapi mereka bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Dan saya bacakan di sini. Orang-orang yang berintisab kepada pemahaman tauhid ila salah satu aksam itu, di antaranya di sini karakternya ya. Ini karakternya. Kenapa tauhid terbagi 3 itu jadi satu komunitas? Mereka sudah terbiasa membaca kitab Al-Usulus Salasah di situ. Yang pertama mari Mekah, Masjidil Haram, Haromen Mekah dan Haromen Madinah. Itu sudah penuh dengan ulama dari kalangan mereka. Siapa yang bisa?
Antum pun sekarang. duduk di sana, duduk di Antum lihat sana. 200 tahun Mereka, ke belakang. Sebentar, Lihat 200 jangan tahun. jangan bahas. mereka itu udah ada. Ini melebar ini. Dulu melebar. Ini Ada. Ini melebar. Kalau sampai menyatakan sesat itu berarti apa? dengarkan. Jadi sebenarnya Wahabi itu dari berbagai aspeknya tidak ada yang menerima. Adapun yang menerima sekarang di Saudi itu mungkin 200 tahunan kemarin. Nah, sejak mufti yang sebelum munculnya kerajaan Saudi, contohnya misalkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan di masanya, itu sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada, tapi pengaruhnya belum terlalu besar terhadap kerajaan. Atau yang sebelum Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu sudah banyak ratusan kitab yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan praktek fikih yang dibid'ahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, bahkan disirik-sirikan. Jadi kembali lagi ini semuba, saya bacakan bagaimana karakter orang-orang yang berintisab pemahaman at-tauhid ila salah satu aksam. Itu di antaranya yang pertama, ucapan Muhammad Siddiq Khan Al-Qanuji. Dia menyebutkan, bisa dicek ini pada kiai, dicek tulisan Arab lah, yang bisa tulisan Arab. Kalau tulisan terjemah pasti banyak yang versi mereka nanti. Kita lihat tulisan Arabnya. Dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis, juz yang ke-1, halaman 140 disebutkan bahwa taklidul madzahibi minasyirki. Mengikuti 4 madhab dalam hal fikih dengan taklid itu syirik, bagian dari syirik. Itu kan bagaimana bahayanya. Yang kedua, perkataan seorang guru yang di Masjid Nabawi atau di Universitas Madinah dulu, yang bernama Syekh Ali bin Muhammad bin Sinan. Di dalam kitabnya Al-Majmu'ul Mufidu min Aqidatit Tauhid, as-safhah rakam 5 wa 50, disebutkan ayyuhal muslimun la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harbal aswa'a ala hadhihi turuqis sufiyyati faqadaitum 'alaiha qatiluhum qabla an tuqatilul yahuda wal majusa. Bagaimana disebutkan, wahai orang-orang yang Islam, orang-orang muslim, sebenarnya Islam kalian itu tidak bermanfaat kecuali ketika kalian memproklamirkan peperangan terhadap semua tarekat-tarekat sufi, dan kamu melakukan peperangan itu, dan lakukanlah peperangan itu terhadap mereka sebelum mereka memerangi kita, sebelum memerangi Yahudi dan Majusi. Bagaimana mereka memposisikan orang-orang yang sufi itu kafir semuanya? Antum pasti mendengar dari ustadznya yang menerangkan dalam kitab Al-Usulus Salasa, yang pertama kali harus kalian pahami itu ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nabiyyika wa ma'rifatud dini bil adillah. Itu ketika menerangkan bumbu-bumbu perkataannya ke situ, memusik-musikan orang, kemudian membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Asy'ariyah itu 100% semua sesat. Bahkan maaf, Piranda menyebutkan Asy'ariyah itu bencongnya Mu'tazilah. Kan itu naudzubillah min dzalik. Antum cari videonya itu yang netizen yang lihat. Piranda sampai berani menyebutkan begitu. Dan fakta sejarahnya tidak begitu. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu merupakan imamul mutakallimin yang berjasa untuk mempertahankan tauhid salaf dan diikuti oleh orang-orang khalaf. Kemudian di sini disebutkan wakana Nabil Muhammad ibn Mahmud atau wakana Nabil Muhammad Mahmud dalam kitabnya I'sarut Tauhid Yuhattimu Wasana Sufiyah. Ya sudah banyak lah sebetulnya kalau mau dibaca itu. Jadi alur ceritanya siapapun yang membela tauhid terbagi kepada 3 bagian, itu nanti rumpunnya kebaca. Rumpun fikihnya kemana, rumpun akidahnya kemana. Jadi mereka tidak bisa bersembunyi. Sekarang antum tanya, dari berbagai komunitas salafi yang mengatasnamakan Hambali, coba tanyakan, Asy'ariyah sesat atau tidak? Itu secara umumnya memang menyebutkan sesat. Kalaupun ada dari madhab Hambali, itu hanya Fudolaul Hanabilah. Dan mereka juga menolak Fudolaul Hanabilah. Itu dianggap sebagai Hanbali sempalan. Begitu, itu tambahannya saja. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Antum bisa cek di Syarah Nawaqidul Islam karya Al-Ghamidi. Ulama Wahabi apa katanya? Imam Mungkin Suyuti. itu Ustaz, sebelum jauh panjang, saya ini kasihan dengan Pak Smuba. Pak Smuba, kira-kira antum tahu enggak 3 tauhid yang dibagi dan dijelaskan oleh Ibnu usah jauh-jauh, terutama Itu ini siapa? Nah, sebentar biar enggak panjang ke belakang. Kitab Antum tahu Usul enggak? Salasa Ibnu Abdul Wahab. yang dikarang oleh Muhammad bin Sebentar, Abdul Wahab. saya itu tanya. Semua kitabnya Iya, yang begini, Usul Pak. Salasa. Gimana kitabnya Usul Salasa? Tahu enggak definisi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, imbasnya itu apa, tahu enggak? Kalau enggak saya kasih tahu ini. Ya, monggo silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kitab Al-Usul Begini ya. karya Muhammad bin Abdul Wahab, semua isinya Quran. Semua isinya Quran. Nggak ada yang saya tanya, satu kata pun yang keluar dari lisannya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya enggak tanya isi kitabnya, yang saya tanya definisi dalam kitabnya itu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, antum tahu enggak? Enggak, saya Kan tahu. biar tak kasih tahu. Iya sama ngasih tahu. Enggak tahu. Ya kan, sama-sama ngasih tahu. Iya apa? Pertanyaannya, Bang Semoyeba tahu atau Karyanya enggak? Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Al-Usul Salasa itu. Bukan itu yang ditanya. Isinya dalil semua. Apakah Bukan di itu situ yang ditanya. Muhammad bin Ya, Abdul Wahab terserah itu mau menyeru isi kepada dalilnya itu takfir, terserah antum. menyeru Yang kepada saya tanya kesyirikan, definisi. apakah Tahu menyeru kepada hal-hal lain selain Iya, perintah yang Allah dan saya tanya Rasulnya? itu Saya Pak mau tanya. Semuba. Pak Semuba, kami pertanyaan ya. Yang saya tanya itu begini Pak, Bapak tahu ndak rububiyah itu bicara tentang apa, uluhiyah itu bicara tentang apa, asma wa sifat itu bicara tentang apa? Itu tahu nggak Bapak? Coba saya tanya ya, kan kalau rububiyah itu bicara tentang apa Pak? Bedanya rububiyah dan uluhiyah itu apa sih? Bapak tahu ndak? Ibnu Abdul Wahab bilang apa soal itu? Kalau ndak biar saya kasih tahu ini di kitabnya. Ya, coba aja. Monggo. Gimana? Apa kata Ibnu Abdul Wahab? Bapak tahu ndak saya tanya? Pertanyaannya, Begini Ustaz. Bapak Begini Semoyeba tahu Ustaz. atau enggak? Sedikit Enggak, itu Ustaz Zian. dia kan sudah Bapak begini Bapak ini saya amati dari tadi. kan intinya kan Muhammad Sebentar ya bin Bapak, Wahab sebentar. itu disesatkan. Kan Sebentar seperti Pak. itu. Intinya yang dibawa Jangan oleh dulu dipotong, Muhammad jangan bin dipotong. Wahab ini Sebentar. Iya kan? Kalau sesat berarti bukan dari Islam. Sekarang saya tanya, kitab, coba baca Bukan, kitab salah. Al-Usul Siapa Salasa. bilang? Enggak, ini bego, terlalu bodoh nih. Kalau sesat bukan dari Islam, siapa bilang seperti itu? Wah, bodoh nggak ketolong ini. Siapa Begini, bilang kalau Ustaz sesat Zian, itu nggak ini- keluar dari Islam? Mbak, astagfirullah, kok kalau kafir itu baru keluar dari Islam, musyrik, kufur itu keluar dari Islam. Ini kan banyak Kalau yang menuduh siapa? Sesat itu masih Wahabi, Islam, kafir. Pak. Kan Ustaz banyak. Dian, perhatian Ustaz. Ketika Biar nanti tidak di farming kita ini, di farming kita Ya, ini. Kitab Al-Usul Salasa karya Muhammad bin Sebentar, Abdul sebentar. Wahab. Sebenarnya dari Itu tadi isinya itu dalil semua. nggak di Bapak framing Semoyeba belum bisa keroyokan. menjawab. Mohon bicara sesuatu Pak Prayai. Monggo silakan dulu siapa dulu. Ya, Ya Junat, monggo ya Junat. sebentar ya. Monggo ya, Begini Junat. Bang atau Bapak semua ini. Sebenarnya dari Silakan. tadi itu panjenengan itu terlalu berputar-putar menjawabnya. Jadi sebenarnya itu yang dijawab dulu satu-satu dulu biar nanti Ya kita udah, tidak di framing itu simpelnya gini, Kitab Usul Salasa Ya itu begini, tunggu sebentar karya dulu, Muhammad jangan bin Abdul satu-satu Wahab. dulu. Itu kan dong, isinya Bapak. dalil Mas semua. Mubah, Ini kok. tolong Ada dengerin dulu yang- satu-satu Mas Mubah. Udah, tolong ayo. Sebentar dulu Bapak. Oke. Ya, sebentar ya Bapak ya. Biar nanti kita di sini kan itu banyak teman Bapak di bawah itu yang bilang kita keroyokan di atas. Kita enggak perlu keroyokan. Sebenarnya tadi itu yang ditanyakan oleh teman kita, Mas jangan lupa catat, itu satu aja. Pertama takrif dulu tentang 3 tauhid yang Bapak tuduhkan kepada generasi salaf. Mereka itu membagi tauhid menjadi 3. Kan Bapak enggak bisa jawab itu. Hanya Bapak seperti memperkosa dalil satu ke dalil yang lain. Tahu nggak yang namanya memperkosa? Artinya mengambil hak dari dalil lain dibenturkan ke dalil lain. Itu bahasa kasarnya itu memperkosa. Jadi Bapak jawab dulu, kalau tidak ada ulama salaf yang membagi 3 tauhid, maka Bapak bilang tidak tahu. Jangan Bapak mengasaskan kepada salafun soleh, namun Bapak tidak ada data. Itu kan bohong namanya. Kalau memang sudah tidak ada, wes berarti pembagian 3 tauhid itu bid'ah. Baru nanti kita bahas isinya tadi yang dijelaskan Ustadz. Ya Baik itu udah, rububiyah, sama itu kan uluhiyah, tadi- asma wa sifat. Tadi ya muter Sebentar. lagi. Jangan Jadi Bentar, Bapak bentar, selesaikan dengerin dulu ya. Belum selesai. Jadi sebentar Pak. Jadi selesaikan dulu itu. Kalau Bapak sudah mengakui sudah. Nanti kita wes nggak ada ulama salaf yang membagi. Berarti itu adalah asumsi dari Bapak sendiri.
Yang kedua, kalau memang Bapak mau bahas tentang 3 tauhid, berarti langsung ke pokoknya. Rububiyah itu seperti apa, uluhiyah itu seperti apa, asma wa sifat itu seperti apa. Begitu dong Pak, jangan dilempar sampai Bapak bawa kitab menuduh Imam Asy'ari dan lain-lain, itu sudah keliru banget itu. Jadi satu-satu Bapak, di sini ini bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hambal di dalam grup ini. Ya, monggo, silakan. Izin Pak Semuba. Jadi kita itu ndak bisa juga siapa yang menguasai Mekah dan Madinah itu identik dengan kebenaran, ini rancu. Karena Mekah dan Madinah itu adalah kota yang penguasanya ini bergiliran. Penguasanya tidak selalu dari dulu adalah teman-teman yang hari ini baru berkuasa begitu loh. Jadi itu ndak bisa jadi indikator. Bahkan kalau kita mau melihat hadis tentang Najd itu kan sekarang Riyadh gitu kan. Meskipun nanti ya ada pembelaan dari sana, tetapi kuat ke arah sana. Satu, Najdnya kan ada fitnah Najd gitu kan, tanduk setan. Kemudian yang kedua, Pak Semuba, Najd Najd bukan di Riyadh. Dicek lagi ya hadisnya. Saya tahu itu nanti bakal menjadi debat, tapi bagaimanapun itu ya, satu, penguasa kota dan Mekah dan Madinah itu tidak selalu menggambarkan itu pasti benar. Terus yang kedua, teman-teman yang antum mungkin ngaji di dalamnya itu kosakatanya itu ketika berbeda itu bukan lagi berbicara perbedaan, tapi berbicara sesat, ya kan, menyesatkan yang lain gitu. Artinya fikihnya itu fikih yang kekanak-kanakan gitu ya. Bukan hampir ya, kalau yang saya pahami mungkin semua kelompok disesatkan gitu loh. Nah, tempat yang sampean itu mungkin ngaji di sana itu terang-terangan berani menuliskan Asy'ariyah itu sesat gitu ya. Kalau kosakatanya masih berbeda, mungkin kawan-kawan Asy'ariyah juga tidak marah gitu. Tapi kosakatanya sudah sesat di sana, maka wajar mereka juga mempertanyakan ini bagaimana pendalilannya, kemudian istinbatnya, kok jadi begitu. Nah, kalau saya berusaha memahami istinbatnya memang cetek sekali gitu kan, seolah-olah tidak memperhatikan tujuan dalil itu, faktor-faktor dalil itu, seolah-olah tidak diperhatikan gitu. Pokoknya dohir nas difahami saklek gitu. Nah, sebenarnya kalau kesimpulannya itu mengaku berbeda itu tidak masalah, tapi kan di sini mengajarkan untuk fanatik asobiyah yang nanti akan menghukumi kaum muslimin yang lain sebagai orang-orang yang sesat gitu. Jadi orang yang semakin belajar lama di Salafi itu, kalau antum perhatikan, itu banyak juga yang keluar dari kelompok itu akhirnya. Kenapa? Karena semakin lama dia berusaha belajar, ketika dia melakukan pembandingan dengan istidlal dan istinbat yang lain, hasanah ilmu Islam yang luas, akhirnya dia sadar kok ini sempit sekali dalam memahami Islam gitu. Jadi kalau bukan kelompok lain tidak ada dalilnya, Pak. Kelompok lain itu punya dalilnya, tetapi seolah-olah tidak mau tahu dan langsung dihukumi. Nah, sejak 2013 ke sini mulai kawan-kawan Aswaja ini up suara di media. Ini kan dulu mereka dibid'ahkan, disesatkan, diem aja. Tapi mulai ke sini mereka mulai angkat suara, ya namanya orang disesatkan, mereka punya dalil, mereka punya istinbat, mereka punya ulama. Wajar mereka seperti itu. Sekarang berbalik tuduhan itu, jangan-jangan yang pemahamannya keliru, yang gampang menyesatkan, inilah sebenarnya yang salah gitu ya kan. Kok seolah-olah Islam itu sempit sekali, berbeda langsung sesat. Apakah dikira kawan-kawan Asy'ariyah itu tidak punya dalil? Mereka punya banyak dalil, Pak. Saya itu sudah membaca 13 dalil ya di Risalah Aqaid yang itu isinya adalah akidahnya kawan-kawan Asy'ariyah. Itu ada semua, Pak, dalilnya, Pak. Ya, dulu saya belum tahu dulu, tapi begitu saya baca, ternyata mereka punya landasan dalil dari Quran gitu ya, dari Nas. Ada 13 poin saya baca di sana, wujud qidam baqa dan sebagainya. Nah, sekarang kawan-kawan Asy'ariyah itu kan melihat 3 tauhid yang dibangun di kelompok Salafi ini sebagai jembatan untuk mengkafirkan mereka, memusyrikan mereka ya. Rububiyah di sana difahami terpisah gitu kan. Saya sebenarnya mencoba untuk memahami, tapi lambat laun saya melihat kok sempit sekali ya beragamanya teman-teman ini gitu. Maka saya menyarankan
ke Pak Sumuba ya, tentang manhaj salaf yang antum yakini ya, coba dikomparasikan. Jangan-jangan yang memiliki semangat kesalaf itu bukan hanya kelompok antum, jangan-jangan kawan-kawan NU kan kawan Aswaji sebenarnya lebih punya semangat ke sana. Maka dulu pondok-pondok mereka di kampung-kampung itu, pondok-pondok Aswaji itu namanya itu sebelum Salafi hari ini namanya beredar, itu pondoknya pondok Salafiyah gitu kan. Antum kalau main ke pelosok-pelosok daerah ya, itu pondok Aswaja itu pondok Aswaja Salafiyah gitu loh. Makna Salafiyah apa ya? Pengikut salaf begitu. Nah, jadi dari sini saya menyarankan Pak Sumuba coba melakukan komparasi, turunin egonya ya. Kan sekarang itu kan banyak data-data disuguhkan yang diupload ke media itu banyak. Ustadz-ustadz Asy'ariyah, Ustadz-ustadz Aswaja itu menyampaikan tentang dalil dan istinbat mereka, kan hujah-hujah mereka, sehingga ini seharusnya membuat kita belajar Islam itu lebih cerdas gitu loh. Gitu Pak Sumuba. Jadi jangan kita ini gampang menyesat-nyesatkan orang begitu kan. Kan ada dalil kalau kita mengkafirkan orang walaupun ditarik ke kias ya. Kalau kita mengkafirkan orang kemudian orang itu tidak terbukti kafir di sisi Allah, tuduhan itu bisa berbalik. Bagaimana kita menuduh orang lain musyrik ya kalau dikiaskan, sementara orang itu tidak terbukti musyrik. Nah, ini kan kita bisa berbahaya juga ya. Berarti Memahami Islam boleh